Nah, topik kita hari ini Bapak Ibu seperti sudah lihat ya mungkin di posternya, kita hari ini akan membahas mengenai solusi atau tanya jawab seputar solusi masalah asam lambung, GERD dan MAH ya. Nah, Bapak Ibu mungkin di sini sudah sering dengar ya istilah asam lambung. Namanya aja asam lambung, berarti asam yang diproduksi oleh lambung kita ya, cairan asam. Nah, fungsi asam lambung apa? Ya, tentunya adalah untuk mencerna makanan. Nah, tahu nggak Bapak Ibu ya, ternyata bahwa kita punya lambung itu setiap harinya memproduksi asam sekitar 2 liter. 2 liter satu hari. Dan tahu nggak faktanya ya, bahwa ternyata asam yang diproduksi lambung kita itu, saking asamnya itu bisa membuat kulit kita yang di luar ini terbakar loh Bapak Ibu. Ya, tingkat keasaman yang cairan itu bisa bahkan melelehkan sebuah besi. Nggak main-main ya. Tapi kenapa kok di lambung kita nggak seperti itu? Kenapa kok lambung kita baik-baik aja? Nah, disitulah memang sang pencipta itu luar biasa ya. Karena di dalam lambung kita tuh ada lapisan tebal yang melindungi di dalam sana. Nah, sekarang Bapak Ibu coba bayangkan. Kalau asam lambung itu, asam yang diproduksi lambung itu naik ke atas. Ya, naik ke saluran pencernaan Anda. Melewati eksofagus, kerongkongan, dan seterusnya. Nah, itulah yang dinamakan GERD ya. Satu kondisi yang dinamakan GERD yang hari ini akan kita bahas ya. Jadi sedikit fakta ya supaya Bapak Ibu teman-teman yang baru mengikuti juga tahu. Data dari Kemenkes ya, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia itu mengungkapkan bahwa penyakit GERD itu termasuk 10 besar ya, menduduki 10 besar penyakit yang paling banyak diderita oleh orang Indonesia. Bahkan di tahun 2009 ya, itu jumlah penderita GERD di Indonesia aja diperkirakan sekitar 4 juta. Dan jumlah ini terus bertambah setiap tahunnya ya. Ya tidak dipungkiri ya, salah satu karena pandemi ini banyak orang kadang gaya hidup nggak sehat, pola makan yang kebiasaan mengkonsumsi cepat saji gitu ya, stres, minum kopi dan sebagainya. Ternyata itu semua punya dampak. Dan terbukti Bapak Ibu ya, dari pengalaman kami pribadi selama 10 tahun ini banyak sekali membantu berbagai masalah ya seputar tantangan pencernaan ini, itu hampir setiap hari kami dapat banyak pertanyaan, konsultasi seputar masalah GERD, kemudian gastritis atau orang lebih kenal istilahnya MAH, dispepsia dan sejenisnya. Bahkan tidak jarang berawal dari masalah GERD itu bisa berdampak ke organ lainnya. Ada yang merasakan jantung berdebar-debar, sesak nafas gitu ya, pusing seperti keliengan, bahkan anxiety, cemas, takut, khawatir serasa mau mati. Dan tidak sedikit ya yang ketika di endoskopi dicek bagian dalamnya itu banyak terjadi luka di saluran pencernaannya akibat asam lambung yang naik tersebut. Nah, karena banyaknya kasus seperti ini, banyaknya permintaan dan kebutuhan untuk solusi akan hal ini, makanya kita mengadakan acara kita hari ini ya, yaitu tanya jawab seputar solusi alami asam lambung. Oke, nah saya tunjukkan beberapa gambar dulu ya, supaya katanya nggak kenal maka kita harus kenalan ya. Oke. Siapa kami ya? Jadi saya pribadi, nama saya Kelvin ya. Saya adalah seorang praktisi kesehatan di bidang konsep penyembuhan secara alami ya, atau orang bilang self healing. Nah, dan kami juga adalah merupakan distributor resmi dari berpartner dengan satu perusahaan yang namanya Bisword ya, perusahaan internasional yang punya 3 visi misi ya, hidup bahagia, hidup sehat, dan hidup seimbang ya. Nah, Bisword ini sendiri hari ini punya branch itu di berbagai kota, berbagai negara ya, di 5 benua, di lebih dari 20 negara. Jadi sangat besar banget. Nah, acara kita hari ini seperti Bapak Ibu bisa lihat di layar ya, tanya jawab solusi alami asam lambung, GERD dan MAH. Oke. Dan hari ini saya nggak sendiri, saya juga didampingi oleh 2 partner saya ya. Di sini ada Dr. Sugeng Suparno ya, beliau dokter spesialis bedah yang pengalamannya di bidang kedokteran udah 28 tahun lebih ya, dan tentunya sudah banyak sekali melakukan operasi yang berkaitan dengan hal ini ya, lambung bocor, pencernaan terganggu dan sebagainya. Nanti kita akan banyak tanya-tanya juga, Bapak Ibu juga yang mau bertanya nanti bisa diketik di kolom chat ya. Saya tadi baca udah ada beberapa. Dan juga di sini ada Bapak Hardi ya, beliau juga partner saya ya, praktisi kesehatan di penyembuhan alami, dan khususnya beliau banyak sekali menangani seputar masalah GERD ini. Jadi pengalamannya juga 10 tahun ini banyak sekali membantu sharing gitu ya, memberikan tips untuk bagaimana pemulihannya. Oke, itu sekilas perkenalan ya, supaya Bapak Ibu juga kenal. Yang pertama mungkin saya akan undang dulu ya, Dr. Sugeng Suparno. Halo, selamat malam Dr. Sugeng. Halo, malam. Iya, oke Dr. Sugeng, terima kasih ya buat waktunya untuk berbagi di acara ini. Ya, masih. Ya, Dok, mungkin ini saya kasih 1-2 pertanyaan simple dulu ya buat teman-teman. Mungkin di sini banyak yang mengalami kondisi
GERD atau MAH gitu ya. Boleh nggak dijelaskan dok, apa sih bedanya, kayak kok ada namanya MAH, kemudian ada apa GERD, ada lagi dispepsia. Nah itu apa sih bedanya dok? Coba kita lihat slide dulu ya. Oh Oke, ya, supaya boleh, kita silakan tahu. dokter. Sebetulnya ada keterkaitannya ya. Nah, kalau dispepsia itu biasanya orang-orang menyebutkan sindrom dispepsia ya. Setiap keluhan ada di ulu hati, mual kembung, muntah, rasa penuh, sering bersendawa, kalau makan sering cepat kenyang. Nah, biasanya kalau tanpa pemeriksaan apa-apa, kalau ada gejala-gejala seperti ini, kita sebut sindrom dispepsia. Nah, setelah ada pemeriksaan secara pasti dengan endoskopi ya, karena sekarang kan BPJS juga mengharuskan endoskopi ya untuk melihat kondisi lambungnya. Jadi kalau sudah di endoskopi, jadi gejalanya jadi gastritis. Nah, ini gejala MAH ya, macam-macam ya, perut kembung, perut mual, sering bersendawa, tidak nafsu makan, terus muntah-muntah, nyeri ulah hati dan dada, ya, nggak enak gitu. Nah, kalau gastritis, jadi sindrom dispepsia disertai kerusakan dari mukosa lambung, yaitu mukosa lambungnya mengalami inflamasi, infeksi, dan erosi. Itu diketahui dari endoskopi. Nah, dari endoskopi kelihatan seperti ini. Yang paling bawah itu gastritis akut ya, cuma biasa yang kanan bawah itu. Terus yang kronis sudah mulai mukosanya sudah mulai tipis ini. Nah, kalau erosi yang sebelah kiri bawah itu sudah ada luka-lukanya itu. Nah, itu ada perdarahan udah mulai ya. Nah, kalau yang atas naik lagi sedikit, yang ulkusnya ini ada putih-putih ini. Nah, ini entar lagi jebol ini. Oh, udah jebol. Nah, ini udah mau harus saya operasi ya. Seperti itu. Ini dari endoskopi ya, dilihat dari kacanya. Nah, ada hubungan antara gastritis dengan GERD ya, sekitar 25%. GERD itu bisa disertai gastritis, tapi di sini GERD khusus ya, dia ada klep. Jadi otot antara kerongkongan dan lambung itu ada kendornya di situ. Coba kita lihat teruskan slide-nya. Nah, ini seperti kita lihat ya, yang normal itu ototnya tebel, jadi nutup. Habis diisi, lambungnya terisi, makanya turun, tutup lagi dia. Supaya asam yang warnanya kuning ini, dia nggak naik ke atas. Nah, kalau GERD ini terbuka dia, katupnya terbuka, sehingga asam lambungnya naik. Nah, kalau di mukosa lambung itu kan dengan pH 2, bahkan pH 2 itu kan yang bisa merusak kulit, bahkan besi asam sekali itu, dia tahan. Tapi begitu naik ke kerongkongan, nah ya itu jadi masalahnya di situ, itu namanya GERD. Jadi, nah patofisiologinya karena ini klepnya lemes ya. Nah bisa juga karena pengaruh dari makanan, seperti ini kan, yang lagi ngopi dulu, nah itu seperti itu bisa. Rokok, alkohol, ya. Terus peningkatan keluaran asam, nah ini baca gastritis ini bisa. Terus tekanan pada yang menekan lambung semakin meningkat ya, contohnya ya kalau kita kan lagi PPKM ya, pelan-pelan kian melari ya. Nah supaya keluaran tampilannya bagus ya, nah pakai sabun yang ketat ya, waduh, supaya perutnya kelihatan lebih kecil, tapi lambungnya juga ketekan, mau tidak mau ini kegencet. Kegencet dia naik ke atas seperti itu. Slide. Nah gejala GERD apa? Rasa panas di dada ya, jangan tembus sampai punggung, terus sesak juga karena deket-deket dengan paru-paru, terus ada rasa panas, terus napas juga tidak bisa plong. Jadi rasa panasnya terasa dari dalam, jadi kok dari dalam panas sekali. Slide. Nah gejala berikutnya ada rasa cairannya dalam perut, rasanya naik ke atas keluar ya, rasanya nggak enak, pahit-pahit, ada rasa-rasa kecut gitu ya, menyebabkan mual dan muntah. Terus ada yang sulit menelan, kadang-kadang nyeri menelan sekali ya kan, harus hati-hati. Sering asalnya bersendawa, kalau bahasa kerennya itu gelegean ya, gelegean. Gasnya keluar ya. Kadang-kadang kok produksi air liurnya kita kok banyak ya, berlebihan seperti itu salah satu gejala-gejalanya. Nah ini kita bisa menghitung skor dari sini ya. Jadi gejalanya ini bisa dilihat kalau 8 sampai 18 kemungkinan GERD. Jadi ada skor dari kita ya, sering berapaan ya, ini bisa di copy nanti ya, bisa dilihat ya. Kalau totalnya lebih dari 8, itu berarti kemungkinan kita gejala GERD. Tapi ada gejala GERD yang lainnya, yang tanpa yang tidak spesifik, kadang tidak khas, kadang-kadang seperti orang sesak asma, tapi non alergik ya.
terus suaranya serak-serak, nah, seperti berwibaya, serak-serak ya, tapi kok seraknya bolak-balik, ya itu harus dipikirkan. Terus ada sering-sering kali, kok tenggorokan kita kok enggak enak, sering-sering radang, ya kan? Terus kadang-kadang gigi kok enggak enak, terus nyeri dada. Ya kita tahu ya, asam segitu tingginya kalau naik ke atas, ke kerongkongan, ke tenggorokan, ke gigi ya juga kalah juga ya. Nah, itu yang bisa dijelaskan seperti itu. Nah, pengobatan GERD bermacam-macam ini. Pertama dari perubahan gaya hidup ya, meningkatkan kepala, jangan langsung tiduran ya. Terus lain sebagai makan setelah 3 jam langsung baru tidur ya. Terus macam sini, ini efeknya cuma 20-30%. Terus menetralisir asam, kadang-kadang minum proma, antasida gitu ya kan. Ini efeknya juga sama, 20-30%, ya kan. Nah, ini yang tadi gaya hidup ya, yang ngopi bareng coklat, terus merokok. Nah, ini. Terus ada berikutnya ini, kita harus mengurangi berat badan ya. Karena perut kita kalau terlalu gede, isinya banyak, itu kadang-kadang ya juga menekan lambung. Ya, seperti ini kita jelaskan di sini ya, gambar ini ya. Jadi, lambungnya juga ketekan. Mau tidak mau yang terisi di sini kena gencet ya naik ke atas. Berikutnya yang agak lumayan menggembirakan itu proton pump inhibitor. Bisa sampai 80%. Terus ada obat muntah, terus yang terakhir ya, yang sangat jarang sekarang ini dengan bedah istilahnya lambungnya itu dijeret, jadi supaya ototnya itu agak klepnya agak mengecil sedikit gitu, ada tekniknya ya. Nah, komplikasi GERD bisa terjadi macam-macam. Nah, kalau asam lambung naik ke atas, ini kan istilahnya meradangan pada esophagus ya, lama-lama juga mengkeret ya. Dia kalau penyembuhan mengkeret. Nah, kalau udah mengkeret ya gejalanya apa gangguan beneran. Oh, kalau saya dulu makan ini bisa, sekarang harus didolong dengan air bisa masuk ke lambung, ya kan? Nah, terus kemudian kita lihat esofagusnya mengalami iritasi ini, ceplok-ceplok seperti ini, nah kan? Nah, jadi kayak baju doreng, gitu kan? Ini gejala mau ke arah keganasan. Kalau sudah sampai kiri bawah ini, nah nonjol begini, nah ini jadi kanker sudah. Kalau kanker daerah seperti di situ menantang sekali, soalnya sempit sekali ya, dan operasinya dan banyak struktur penting di situ, ya kan? Ya cukup jelas sih Dokter Sugeng. Jadi ternyata penyakit GERD ini mungkin bagi sebagian orang kadang menganggap oh cuman mah gitu ya. Ternyata dampaknya bisa sampai seperti itu ya Dok ya. Iya. Dokter Sugeng sendiri pernah nggak punya pengalaman kayak misalkan orang yang awalnya sakit GERD, terus kondisi terparah yang mungkin Dokter Sugeng pernah tangani itu sampai seperti apa kondisi terparahnya? Yang pernah saya tangani itu ya teman sejawat ya, ada sampai dia itu vertigo. Jadi dia vertigo, sudah berobat kemana-mana, dia obati vertigo, bilang sebentar, kumat lagi, sebentar, kumat lagi, ya kan? Karena faktor dasarnya yang sebagai penyebabnya itu belum ketemu. Nah, setelah saya ditanya seperti itu, ya karena saking seringnya ya, sehingga saya coba itu diganti itu lifestyle-nya dirubah, terus kasih proton pump inhibitor, terus adalah satu lagi makanan yang bisa meningkatkan proteksi dari lambungnya supaya mukosanya itu ya makin tebal seperti itu. Dan juga dia istilahnya mempunyai efek juga memberikan aliran darah yang lancar ya, sehingga aliran darah yang lancar kan bisa mengangkut makanan, energi ke yang problem dari usus yang bermasalah itu. Nah, nggak lama dia, habis minum 1 bulan aja udah seneng, vertigonya hilang. Gitu. Jadi vertigo itu juga bisa disebabkan karena efek GERD yang terus-menerus ya berarti ya Dok ya? Iya, karena kita tahu ya antara otak dan usus itu ada hubungannya. Salah satunya nervus yang ke-10 ya, itu ada hubungannya. Makanya koneksitas antara otak dan perut itu ada, seperti itu. Ya itu betul sekali ya. Saya pernah baca tuh barusan tadi pagi juga saya nemu lagi artikelnya ya. Ternyata pencernaan kita tuh termasuk otak keduanya. Makanya benar-benar harus dijaga ya. Dan lagi memang pencernaan itu kan termasuk salah satu organ yang pertama kali menerima ini ya, ibaratnya sumber energi ya Dok ya. Kan dari kita makan, otomatis kalau dari awalnya aja udah terganggu, ngefeknya bisa kemana-mana ya Dokter Sugeng ya. Ya, gitulah. Oke. Thank you Dokter Sugeng untuk sekilas. Jadi teman-teman minimal ada gambaran dari sini ya, bagaimana GERD itu bisa terjadi dan apa dampaknya kalau
Bapak Ibu nggak benar-benar take care gitu ya, nggak benar-benar tanggapi secara serius, bisa sampai seperti itu. Nah sekarang nanti saya akan kembali ke Dokter Sugeng ya, karena ini ada banyak sekali pertanyaan ya. Nah saya mau undang partner saya juga, di sini ada Pak Hardi. Selamat malam Pak Hardi. Halo, selamat Iya. malam, Kelvin. Jelas Ya, ya suara Pak Hardi. saya? Jelas banget. Oke. Ya, Pak Hardi mungkin tadi kan juga dari Dokter Sugeng sudah sempat sharing ya. Nah, mungkin dari Pak Hardi sendiri nih, boleh dong berbagi ya. Apakah Pak Hardi punya pengalaman atau mungkin dari kan Pak Hardi bergerak di bidang penyembuhan alami juga ya kan? Bagaimana sih cara kalau menangani misalkan ada problem seperti tadi, entah GERD, MA dan sebagainya? Ya, silakan Pak Hardi. Thank you Pak Kelvin ya. Jadi thank you juga buat Dokter Sugeng ya. Jadi kalau saya boleh sharing juga, sebenarnya saya sharing ini sebagai penderita juga. Jadi saya pernah menderita GERD, asam lambung tinggi ya, gastritis juga. Dokter Sugeng tahu banget nih, karena waktu itu saya juga sering telepon dengan Dokter Sugeng juga ya. Jadi itu saya tahu banget rasanya ya, rasa sakit GERD, asam lambung, masalah di saluran pencernaan tuh, aduh, ampun deh, ngeri banget. Kelihatannya sepele ya, Vin ya, kelihatannya sepele. Kan penyakit ibaratnya orang pandang sebelah mata gitu ya. Tapi penyakit ini unik banget menurut saya, sangat mengganggu dan sangat bandel. Jadi saya sampai bolak-balik loh ke rumah sakit ya. Ini pengalaman pribadi ya, saya boleh sharing ya. Jadi saya minum obat mendingan. Nanti obatnya habis, 3 hari kemudian kumat lagi. Terus balik lagi ke rumah sakit, dikasih obat lagi, minum lagi. Mendingan lagi, enakan. Nanti setelah habis obatnya seminggu 2 minggu, 3 hari lagi kumat lagi. Waduh, stres banget saya. Saya sampai turun 10 kilo, Vin. Wow. Bener, jujur aja, saya sampai turun 10 kilo. Ya, jadi betul-betul menderita banget sakit GERD itu ya. Saya tahu banget rasanya, terus gejalanya itu banyak sekali ya. Jadi saya juga banyak pelajari, akhirnya saya ternyata gejalanya bisa mual, muntah, kembung, perutnya panas ya, kadang nyeri-nyeri di saluran pencernaan, kadang merambat, dia nanti pasti merambat ke dada sama kepala. Tadi Pak Dokter benar sekali ya. Dan yang tadi Pak Dokter sebutkan tuh semua, dadanya panas, nggak enak, sakit, tembus belakang ya. Kemudian bisa sesak nafas, kayak sakit jantung, kadang juga bisa begitu rasanya. Kemudian nanti tenggorokan nggak enak banget, kering, terus ganjel terus, rasanya ganjel terus. Kemudian kadang bangun pagi tuh, maaf ya, ludah kita itu kayak buih-buih putih gitu. Terus rasanya kadang sendawa terus, habis makan, rasanya nggak habis-habis gasnya. Rasanya bisa asem gitu, asem banget mulutnya, itu saya rasakan juga. Waduh, menderitanya luar biasa. Kemudian untungnya waktu itu saya nggak sampai ke vertigo ya, jadi cepat ditanganin, nggak sampai ke vertigo. Tapi banyak sekali pengalaman yang lain ya, kebetulan sudah 10 tahun kan kita berkecimpung di sini ya. Itu banyak yang ngalamin sampai vertigo, kepala berputar, goyang, hilang keseimbangan. Nah, nanti ujung-ujungnya kan penyakit ini kan timbul kumat, nanti biasanya menahun. Nanti akhirnya bisa timbul rasa cemas, takut, depresi. Itu saya juga sempat loh. Karena kan bayangkan ya, sakitnya itu kalau saya 3 bulan aja sudah membuat saya pikirannya udah macam-macam, Vin. Betul, anxiety. Iya, pikirannya cemas, takut, depresi tinggi sekali. Oh, sampai pikirnya enggak loh. Apa saya ini kena kanker ya? Apa inilah, pikirannya itu macam-macam. Apa saya nanti bisa meninggal ya? Sampai satu keluarga itu ikut khawatir semua. Waduh, menderita banget. Itu saya alamin sendiri. Jadi saya tahu banget penderitaannya ya orang sakit ini. Makanya kita di sini semua betul-betul dengan hati ya, kita berusaha membantu. Ya, kita sharing aja. Just sharing ya. Semoga teman-teman juga terbantu ya. Nah, saya tertolong banget ya berkat anjuran dari Dokter Sugeng juga waktu itu, selain dari obat medis ya. Obat medis membantu ya meredakan semua gejala-gejalanya, simptom-simptomnya ya pada saat kita nanti pemulihan alami dengan satu media ini ya yang saya mau sharingkan. Jadi saya terbantu banget dengan namanya Alpha Meta, Pak Kelvin. Pak Kelvin juga tahu ya Alpha Meta ya. Nah, jadi ini sangat membantu banget saya untuk bisa sembuh, akhirnya bisa pulih. Ya, jadi coba saya sharingkan ya, saya tampilkan di. Boleh Pak Ardi. Siapa tahu bisa membantu teman-teman semua ya. Karena banyak sekali nih Pak Ardi yang mengalami ini nih, ternyata bukan sedikit ya. Banyak bahkan yang dibilang tadi menahan itu betul sekali. Kadang ada yang udah 20 tahun, 30 tahun. Itu kan pasti mengganggu sekali. Sekian lama nggak kunjung sembuh ya. Ya, silakan. Sampai nggak bisa fokus kerja, Vin, stres. Dan kalau kita gini, sampai istri saya waktu itu bilang, sudah kamu juga karena stres. Terus aku bilang, ya gimana dah stres 3 bulan sakit dan ngerti ya maksudnya ya. Betul. Jadi bulet aja. Iya, kita stresnya karena sakit ini, tapi karena stres
membuat ininya udah sembuh-sembuh Asamnya juga. Iya. Betul, Jadi bulat aja ya. Nah, makanya ini membantu banget Alpha Meta ini, saya sangat tertolong banget ya. Nah, saya rutin 1 hari 3 kali. Ya, selama saya parah-parahnya itu ya, saya rutin 1 hari 3 kali. Nah, Alpha Meta itu apa sih? Nah, yang saya suka dia itu alami, organik. Jadi kayak konsepnya kayak nenek moyang kita zaman dulu. Nenek moyang kita kan kalau tahu, mereka kalau dulu sakit ya, mereka minum air tajin beras, maka pemulihan alami tubuhnya meningkat dan terjadi penyembuhan alami. Nah, sama konsepnya diterapkan di Alpha Meta ini. Jadi dia semua penanamannya di Thailand ya. Kita tahu Thailand kan hebat ya tentang beras juga ya. Bank beras ada di sana juga. Jadi diseleksi ya dari puluhan ribu bibit beras merah terbaik, dipilih yang terbaik. Nah, ditanamnya di tanah yang terbaik. Tanahnya subur banget, alami, organik, tanpa bahan kimia, tanpa bahan pestisida dan sebagainya. Jadi dia alami banget ya. Nah, kemudian panennya hanya setahun sekali. Panen setahun sekali, diambil pada saat panen yang diambil bukan berasnya tapi ekstrak kulit arinya. Karena itu yang mengandung alpha PSP namanya. Jadi bukan beras merahnya ya. Nah, bayangkan nanti bentuknya kan, kalau lihat saya boleh kasih lihat nih, Alpha Meta itu seperti ini, teman-teman semua ya. Bentuknya box kan begini. Nah, ini dalamnya kalau dibuka, nah ini ada Alpha Metanya, ada sasetan begini bentuknya. Nanti saya kasih lihat juga ya pembuatannya ya. Nah, ini Alpha Meta kelihatan ya. Nah, dalamnya bubuk. Jadi satu saset ini kan 10 gram ya. Nah, ini dari hasil panen 10 kilogram tapi. Jadi dari 10 kilogram hasil panen tadi diekstrak kulit arinya jadi satu saset ini. Hebat ya. Makanya dia mikromolekul, kecil sekali, nanomolekul. Nah, ini yang saya minum waktu itu. Jadi saya minum rutin, pagi bangun tidur, perut kosong saya minum. Siang sebelum makan siang, kalau waktu itu saya juga minum obat ya. 30 menit sebelum minum obat saya minum ini. Kemudian malam sebelum tidur saya minum lagi. Boleh lebih, boleh. Jadi kadang sore saya minum lagi. Jadi 4 kali sehari kadang. Nggak apa-apa. Minimal pokoknya kalau lagi sakitnya parah banget, tinggi banget, minimal minumnya 1 hari 3 kali ya. Oke. Jadi itu saya terbantu banget, Min. Perut saya panas banget. Itu enakan banget setelah minum ini. Nah, biasanya kalau sakit GERD itu juga malam susah tidur jadinya. Ya, Nggak betul, bisa betul. tidur. Perutnya nggak enak, kembung, panas, dan sebagainya ya. Kadang juga kalau yang sudah ke kepala juga nggak bisa tidur kan. Nah, ini membantu Betul. banget. Malam minum ini tidurnya jadi nyenyak. Enak banget tidurnya. Ya, jadi membantu banget ya. Nah, dia mengandung alpha PSP tadi yang saya bilang. Jadi bukan beras merahnya, tapi alpha PSP-nya yang diambil. Nah, alpha PSP itu dia fungsinya makanan utama dan alami dari sel tubuh manusia terbaik. Jadi pada saat kita minum ini, dia langsung diserap oleh triliunan sel tubuh kita. Nah, dia memberi makan seluruh sel tubuh kita. Nah, sel tubuh kita itu pinter. Pada saat dia dapat makanan terbaiknya, dia cari bagian mana tubuh kita yang paling membutuhkan untuk diperbaiki dari dalam dengan alami ya. Nah, kalau masalahnya di GERD tadi, di masalah pencernaan, itu nanti akan terjadi pemulihan alami di situ. Sel-sel di bagian pencernaan akan diperbaiki alami, diregenerasi, diperbaiki, kemudian diremajakan, kemudian ada perlindungan sel juga dan dibuang racunnya juga, detoksifikasi. Nah, terjadilah penyembuhan alami sel. Nah, dia juga memperlancar aliran darah. Jadi, aliran darah kita nanti akan sangat bagus sekali di saluran pencernaan, di seluruh tubuh kita. Yang tadi dokter Sugeng bilang, nanti Pak Dokter juga bisa tambahin ya, karena aliran darah lancar, produksi lapisan pelindung lambung kita itu jadi bagus, sehingga akhirnya terjadi perlindungan lambung kita dari asam yang berlebih tadi, seperti itu. Yang tadi apalagi kalau lapisan pelindungnya udah tipis ya, itu kan melukai lambung sendiri akhirnya ya, terjadi infeksi, peradangan dan sebagainya. Nah, ini penting banget Alpha Meta ini teman-teman. Dan dia juga karena dia prinsipnya adalah sel ya, jadi kalau kita lihat di sini, nah ini rangkumannya. Kalau kita minum Alpha Meta, maka sel kita menjadi sehat. Nah, sel itu kan yang paling komponen utama ya, dasar dari manusia. Nah, selnya sehat, jaringan sel sehat, maka organ tubuhnya sehat. Nah, tadi kalau Pak Dokter juga bilang ya, ada katupnya yang lemah tadi, ototnya. Nah, kalau terjadi perbaikan sel di situ yang alami, otomatis otot katupnya bisa membaik lagi. Seperti itu. Ya, kemudian sistem tubuhnya juga menjadi sehat dan tubuhnya menjadi sehat. Seperti itu ya. Gambarannya sangat sederhana sekali. Nah, ini sel darah manusia yang tidak sehat ya. Jadi Menggumpal ya. sel darahnya itu menggumpal, lengket-lengket. Ini kalau dilihat jelek sekali ya sel darahnya ini. Nah, ini tidak sehat ya. Lengket, jalannya tidak bagus gitu ya. Nah, ini nanti setelah kita minum Alpha Meta, terjadi perubahan sel darah kita tuh jadi lepas-lepas gini. Banyak oksigennya, aliran darah lancar, kemudian, nah ini jadi sehat sel darahnya, pergerakannya jadi bagus ya. Ya, ya. Otomatis aliran darah lancar ya, nutrisi dibawa masuk ke sel juga bagus, racun dibuang juga bagus ya, dibuang gitu ya. Nah, kurang lebih begitu ya penjelasannya.
Kemudian yang saya suka ini ada ungkapan dari Thomas Alva Edison, dia bilang, dokter di masa depan tidak hanya menyembuhkan dengan obat, tapi kita juga harus mencegah ya, dan menyembuhkan penyakit dengan nutrisi yang baik dan benar. Nah, menurut saya kombinasi antara obat medis dengan alpha meta ini bagus banget. Oke. Nah, ini ada beberapa testimoninya di YouTube, kesaksiannya banyak ya. Nanti teman-teman boleh lihat ya. Nanti bisa dibuka di playlistnya aja, cari yang penyakit GERD, vertigo ya, bisa dilihat di situ. Nah, banyak sekali yang tertolong sih dengan media ini alpha meta ya. Nah, ini nanti bisa dilihat di YouTube ya. Nanti bisa juga di like, di subscribe ya, sama di share kepada keluarganya yang mungkin mengalami atau kenalannya ya. Iya, wah keren. Saya kalau bisa tarik satu kesimpulan ya dari penjelasan Pak Adi dan Dokter Sugeng tadi ya. Jadi ternyata tubuh manusia ini kan terbentuk dari triliunan sel, saya pernah baca ya. Jadi setiap organ, baik jantung, lambung, usus itu ada selnya semua. Nah, tadi kan dibilang Dokter Sugeng ya, salah satu penyebab orang masalah asam lambung ya dari pola makan ya. Pola makan tidak sehat, suka makan yang asam-asam terlalu sering dan sebagainya. Nah, ternyata solusi dari konsep penyembuhan alami juga alami ya, simple, yaitu apa? Ganti dengan makanan yang sehat ya, beri makan selnya. Ya, salah satu tadi dengan alpha meta itu membantu memberi makan sel yang sehat ini membentuk organnya, jaringannya sehat, organ lambungnya jadi sehat, sistem pencernaan sehat, maka otomatis tubuhnya juga terbantu jadi sehat. Betul seperti itu ya Pak Ardi ya? Iya, betul sekali Pak Kelvin, betul. Oke, wah keren banget ya. Nah, di sini teman-teman juga ya, saya kasih kesempatan bagi Bapak Ibu, teman-teman yang mau bertanya ya, bisa diketik ya, boleh ya ini ya, Bapak Ibu yang punya pertanyaan boleh diketik di kolom komentar ya. Saya tadi baca juga ada beberapa. Dan kalau Bapak Ibu juga yang punya pengalaman pribadi ya, terpulihkan dari masalah asam lambung, GERD, boleh di-sharingkan di komentar juga di kolom komen ya, supaya bisa memberikan semangat, inspirasi buat teman-teman yang lain. Ini dari Ibu Nur Fatima. Kalau kepala puyeng itu kayak muter-muter tadi ya. Apakah itu efek dari asam lambungnya? Kemudian mulut terasa pahit. Nah, ini yang tadi mungkin belum ada kali ya. Sariawan, Dok. Ya, apakah sariawan itu juga wajar bagi penderita asam lambung? Nah, seperti kita tahu ya, asam lambung itu kan asam sekali ya. Nah, pada waktu tidur, terbaring, itu kan rata ya, antara lambung, kerongkongan mulut ya. Itu bisa ngalir ke atas jadinya. Jadi asamnya kadang-kadang bisa ngalir ke atas ya. Kemudian terasa juga ya, mulut itu terasa asam, kadang pahit dan sebagainya. Nah, bayangkan dengan kondisi seperti itu mengenai dari seputar kerongkongan dan sebagainya, bisa juga mengalami iritasi seperti itu. Berarti iritasi ya. Jadi efek dari asam itu ya, yaitu tadi ya salah satu Ya. bisa menyebabkan sariawan. Oke. Nah, itu ya. Berarti sekali lagi memang asam lambung ini penyakit yang sangat mengganggu ya. Muncul banyak sekali gejala sensasinya nih ya. Oke. Tadi pertanyaannya sebenarnya udah terjawab ya. Apakah vertigo salah satu juga bisa efeknya dari asam lambung? Ya. Betul ya, dokter tadi terus ya. kemudian ya, terus kita lihat ya, antara rongga mulut dan telinga itu ada satu saluran ya, namanya tuba eustachis ya. Itu biasanya kalau ada asam dari mulut bisa lari ke hidung. Nah, hidung kan ada proses alat keseimbangan buat kita kan. Salah satunya tuh vertigo juga di situ ya. Itu ada hubungannya di situ juga seperti itu. Ya itu luar biasa ya asam lambung ya. Makanya Bapak Ibu yang mungkin baru ngalami 1 bulan 2 bulan cepat ditangani. Jangan sampai berkepanjangan karena efeknya bisa seperti itu ya. Ya, Vin, Nah, saya ini- tambahin dikit Ya, tentang ini boleh. ya. Silakan. Teman-teman Boleh, Pak Adi. yang kena penyakit ini jangan ditunda. Jadi ini saya pengalaman pribadi soalnya, karena saya cepat ditanganin, saya cepat sembuh. Ya, tapi saya melihat, saya jadi bandingkan diri saya dengan banyak teman-teman yang akhirnya kan saya banyak sharing tentang ini ya, membantu pemulihan teman-teman lain ya. Itu mereka itu ngeri-ngeri loh. Ada yang sampai 5 tahun, ada yang 10 tahun. Serem banget. Sampai Ini ada maaf ya, 35 tahun ini. ada yang 35 tahun bahkan, waduh, itu serem banget. Nah, mereka itu sampai depresi tinggi. Jadi mereka udah gonta-ganti obat, minum berbagai macam, semua diminum, Vin. Minum ada macam-macam. Orang mereka cari tahu, kadang kan di Google cari tahu sendiri ya. Kadang Ya, orang betul. minum ini A, minum B, minum herbal A, herbal B, herbal C, obat A, obat B, obat C, obat D, semua dicoba semua. Akhirnya kan menahun gitu ya. Akhirnya malah tambah kemana-mana gitu, yang lainnya gitu. Ya. Kadang-kadang jadi di dalam pencernaan jadi nggak seimbang lagi, udah jadi kacau semua. Betul. Seperti itu juga kadang-kadang. Nah, kemudian akhirnya tambah parah juga. Nah, itu kalau ditunda. Jadi
kalau cepat ditanganin ya dengan tepat, dengan benar ya, nah ini saya nanti Pak Dokter juga tambahin, saya dibantu Pak Dokter ya. Jadi terapkan pola makan yang benar, kemudian pola tidur yang benar, pola olahraga yang benar, pola pikiran yang benar. Nah, yang kelima ya alfa meta ini tadi. Ya, jadi saya ulangin ya, pola makan, pola tidur, pola olahraga, pola pikiran, ya, sama alfa meta yang kelima. Ya, paling penting 5 ini akan bagus sekali, Vin. Pak Kelvin. Jadi Ya, jangan ditunda. setuju. Saya ada soalnya pengalaman gini, Vin. Ada yang sudah konsultasi dengan saya juga, sudah tanya nih, tapi dia tunda. Jadi dia tunda, ya mungkin juga karena ada faktor dana juga ya mungkin ya. Ya. Tapi sayang banget dia tunda. Tapi setahun 2 tahun kemudian nggak sembuh-sembuh juga. Akhirnya baru mulai di tahun kedua. Kan sayang banget. Iya, betul. Padahal 2 tahun itu kalau dihitung-hitung dia kemana-mana, coba A, coba B, coba J juga habisnya lebih banyak lagi. Tapi Banyak, setuju. kan malah sudah merambat kemana-mananya itu loh. Dan menderitanya 2 Peradangannya tahun ya. itu kan. Iya betul, Betul. sayang sekali. Oke, betul. Thank you Pak Ardi ya. Tadi siang saya juga dapat ini ya, ada teman yang konsultasi, dia bilang saking banyaknya minum obat penurun asam ya, sampai katanya juga ambeien loh. Bisa ya seperti itu ya. Jadi makanya Bapak Ibu jangan main-main, mesti tahu cara yang tepat, mesti konsultasi dengan orang yang tepat juga ya. Nah, ini ada pertanyaan lagi saya bacakan ya. Ini sepertinya tadi udah terjawab ya. Apakah anxiety, cemas itu bisa muncul akibat asam lambung? Ya, kalau terus-menerus menahun tidak sembuh-sembuh ya pasti stres. Stres lama-lama cemas. Cemas ya putar terus itu, tidak ada habisnya ya. Makanya harus dibereskan asam lambungnya. Ini juga sepertinya sudah terjawab ya dari penjelasan tadi ya. Nah, ini juga ya tadi udah dijawab sama Dokter Sugeng ya. Efek dari ini ya, saluran telinga juga rongga mulut itu berpengaruh. Nah, ini ada pertanyaan nih Dokter Sugeng. Ada nggak obat untuk menguatkan otot esofagus? Mungkin katupnya tadi tuh ya, yang lemah atau kendor. Sementara yang saat ini ya, yang kita harus kan bahan gaya hidup ya. Jadi kalau sudah mengalami ototnya kendor seperti itu, makan jangan terlalu banyak porsinya. Terus kemudian kunyalah yang halus ya supaya kerja lambungnya lebih ringan. Kemudian hindari makan makanan yang menyebabkan klepnya itu kendor. Contohnya ya gorengan, daging-daging yang berlemak, terus susu, coklat, kafein ya, minuman yang berkarbonasi. Kan dia banyak gasnya kan, mau tidak mau dia juga keluar juga seperti itu. Terus pedas. Terus yang kemudian buah-buah yang dilarang, contohnya ya jeruk, nanas, terus nangka, durian, nah, seperti itu. Yang enak-enak ya. Terus obat-obatan juga. Kalau orang kena obat hipertensi, ya, ada obat hipertensi yang tidak boleh memangnya. Jadi kalau ada keluhan, konsultasilah ke dokter. Kalau tekanan darah tinggi, nah obat-obatan itu yang memang bisa menyebabkan klepnya itu jadi saya kendor seperti itu. Nah, terus kurangilah berat badan, jangan sampai gemuk ya. Karena usus kita, perut kita semakin gede, lambungnya juga bisa kedorong ke atas seperti itu. Kalau sudah semuanya seperti itu ya pernah sih saya beri ya istilahnya obat terakhir ya. Karena sudah proton pump inhibitor sudah, yang macam-macam yang proton pump inhibitor tadi yang efikasinya sampai 80% itu sudah, terus masih ada keluhannya, ya sudahlah. Apa salahnya saya coba berikan Alfameta aja seperti itu. Nah, seperti kita tahu Alfameta kan dia memberi makan stem cell kita, terus memperbaiki mukosa, terus memperlancar aliran darah ya, sehingga bagian-bagian kerusakan yang ada itu istilahnya direparasi lebih cepat karena transportasi darahnya lancar seperti itu. Nah, Oke, jadi seperti itu ya Ibu ya. Prinsipnya hindari apa yang menyebabkan itu kambuh ya, tapi cari yang membuat tubuh kita semakin kuat ya. Salah satu dengan Alfameta tadi memberi makan sel ya, sehingga tubuh kita otomatis terjadi regenerasi yang bagus ya. Terima kasih Dokter Sugeng Pak ya. Kelvin, saya tambahin boleh, dikit ya, karena Pak Silakan. Dokter Sugeng pernah sharing sama saya. Logikanya Oh, iya. Alfameta kok bisa sih hubungannya sama lambung. Nah, ini mungkin Pak Dokter bisa share juga ya, karena ini waktu itu Ya. membuka pikiran saya Pak Kelvin. Ini saya Oh, iya, coba boleh, tampilkan boleh. ya. Kok bisa hubungannya, logikanya gimana Pak Dokter Sugeng, bisa tolong dibantu jelaskan? proses jadinya iritasi pada lambung ya, atau gastritis. Ya, ini gastritis ya kan. Ini Saya kena itulah. gastritis juga waktu itu. Nah, dinding lambung itu alamiahnya kan ada satu lapisan mukosa, bikarbonat dan sebagainya yang melindungi terhadap asam. Memang asam lambung dibutuhkan ya untuk pencernaan ya.
Karena kita kan butuh apa yang kita makan, itu kan harus disterilkan kan. Harus disterilkan dan juga harus dicerna kan. Salah satunya pencernaan secara enzimatik dengan asam yang sampai pH-nya 2. Nah, tapi mukosanya itu terlindungi karena dia ada aliran darah dan lain sebagainya. Terus pembentukan bahan bakunya juga lancar dan sebagainya. Akhirnya tebal, misalnya. Jadi kuat ya. Nah, begitu dia ada tantangan ya, salah satunya karena faktor stres ya, sehingga menyebabkan vasokonstriksi ya. Jadi istilahnya coba aja kalau kita stres kan tangan semuanya kita kan dingin kan. Nah, karena apa? Aliran darahnya juga berkurang. Lambung juga ngalami seperti itu. Akhirnya apa? Ya luka juga seperti itu ya. Nah, itu yang mungkin kita bisa jelaskan apa hubungannya seperti itu. Kemudian dengan alfa-meta aliran darah yang seperti tadi ada gerak dari sel merahnya itu kan cepat sekali alirannya kan, sehingga apa untuk pengangkutan oksigen dan lain sebagainya itu lancar, sehingga pembentukan mukosa dari lambungnya itu terjadi dengan bagus seperti itu. Jadi kita tahu ada juga obat-obatan untuk melindungi mukosa lambung, namanya sitoprotektor ya, banyak itu seperti itu. Mungkin itu dari saya. Oke, thank you Dokter Sugeng, thank you Pak Hardi ya mengingatkan tadi. Nah ini masih banyak pertanyaan, saya baca dulu. Oh ini ya dari Ibu Yesi ya. Saya sudah 32, masuk 3 tahunan kena asam lambung, menyiksa banget. Setuju Bu ya. Makanya bersyukur hari ini kita mengadakan acara ini, semoga bisa menjadi satu solusi ya. Oh ini ada sharing ya, saya bacakan ya. Ada beberapa pengalaman dari teman-teman dari Ibu Sumini. Betul, alfa-meta itu ibarat nutrisi sejuta penyakit. Karena saya sakit emah lambung 35 tahun. Cukup lama ya. Namun setelah mengkonsumsi alfa-meta selama 90 hari, mah yang akut kini sembuh, dan insomnia yang dibilang Pak Adi ya, susah tidur tadi, juga sembuh tanpa saya sadari. Wah, terima kasih buat sharingnya ya. Dan Ibu Mary Natalia, mama saya yang kena asam lambung selama 30 tahun ini suka bolak-balik rumah sakit. Luar biasa, 10 tahun ini terbantu dengan alfa-meta, tidak pernah kambuh lagi. Terima kasih sharingnya ya. Oke, ada lagi. Oh ini pertanyaan ya dari Ibu Nur Hasana. Dok, dalam konsumsi alfa-meta, obat apa yang bisa diminum barengan untuk penyembuhan asam lambung atau GERD? Ya, silakan Dokter Sugeng. Seperti kita tahu ya, alfa-meta kan dia mirip-mirip kerjanya seperti sitoprotektor tadi kan. Tapi untuk menurun produksi asamnya kita gunakan PPI, yaitu proton pump inhibitor. Bisa kita gunakan itu. Tapi PPI dikonsumsi pada waktu perutnya kosong, seperti itu. Jadi bisa dikombinasi salah satunya itu. Tapi kalau masih nyeri sekali ya perutnya, bolehlah diberi obat-obat anti nyeri. Contohnya antispasmodik, contohnya yang nama kerennya itu ya Buscopan, bolehlah seperti itu ya untuk menguranginya. Nah kalau sudah sitoprotektor dari alfa-meta bekerja sehingga mukosanya sudah tebal, dia terlindungi, terus mukosa otot lambung juga tebal juga, akhirnya obat-obat itu dikurangi seperti itu. Oke, ya betul, setuju sekali ya. Jadi intinya Bapak Ibu nanti bisa konsultasi ya. Artinya kalau kondisi semakin membaik, jangan Bapak Ibu yang memberhentikan obatnya ya. Tapi saya yakin sih pengalaman kami rata-rata ya, kalau kondisi membaik nanti malah dokter yang mengurangi obatnya itu sendiri. Jadi Bapak Ibu bisa pulih secara alami. Nah ini ada pertanyaan, nah ini mungkin Pak Hardi bisa bantu jawab ya. Apakah kayak obat medis dengan alfa-meta tuh boleh dikonsumsi bersamaan gitu ya? Jadi gini teman-teman, sebenarnya alfa-meta ini dikonsumsi dengan apapun aman kok. Jadi ibaratnya kan kayak air tajin beras ya, alami, organik ya. Jadi tidak ada efek samping negatif apapun, tidak ada, ibaratnya dikonsumsi dengan apapun tuh dia aman buat tubuh kita. Nah, cuman kita kan pengennya dapat hasilnya kan pengennya 100% ya, ceritanya kan begitu. Pengennya diserap tubuh kita maksimal. Nah, kalau mau diserap tubuh maksimal, dia kalau bisa sendirian, itu paling bagus. Karena dia kan nanomolekul juga, mikromolekul. Jadi kalau sendirian diserap seluruh sel kita itu maksimal. Tapi kalau dicampur dengan yang lain-lain, dia jadi penyerapannya tidak maksimal, kan sayang. Nah, jadi saran kita, minumnya pada saat perut kosong. Kalau ada obat dokter, nggak apa-apa, minum aja dulu alfa-meta, kemudian 15 menit kemudian, atau 30 menit kemudian, boleh minum obat dokter silakan. Ya, atau makan gitu boleh, sangat boleh. Ya, jadi supaya tahu ada logikanya ya, jadi ini sangat aman. Nah, sekalian saya kasih lihat dulu cara buatnya, boleh Pak Kelvin, biar teman-teman juga tahu. Ya, jadi silakan, cara buatnya pun sangat sederhana ya. Kita cuma ambil segelas air hangat ya, gelas kaca ya. Nah,
Kemudian segelas air hangat ya, air hangat takarannya sedang aja, jangan terlalu banyak juga ya, sedang-sedang saja ya. Kemudian kita gunting kan, biasa ya kita buka. Nah, kita tuang aja langsung. Nah, kita tuang begini bentuknya bubuk ya. Rasanya tawar, persis air beras. Nah, ini boleh nanti ditunggu dulu 5 menit 10 menit dia akan jatuh ke bawah begini kelihatan ya, ada kayak jatuh gitu ya. Pelan-pelan jatuh begitu. Nanti dia baru diaduk, atau kalau kadang saya juga langsung aduk juga nggak apa-apa. Nah, aduknya pakai sumpit atau sendok plastik ya. Jangan yang logam ya, jangan. Kenapa? Karena dia kan ini alami banget ya. Supaya dia tidak teroksidasi, tidak ibaratnya tidak terkurangi ya manfaatnya begitu ya. Manfaatnya. Karena apalagi banyak sendok sekarang stainlessnya nggak jelas ya. Iya. Seperti itu ya. Lebih aman pakai sumpit ya, supaya kita tetap alami ya, diserap maksimal tubuh kita. Pakai sumpit atau sendok kayu boleh ya, sendok plastik juga boleh ya. Nah, tinggal diaduk aja ya, diminum hangat-hangat enak ya. Kalau tadi mau ditunggu jatuh dulu 5 menit 10 menit boleh, tapi kalau saya biasa langsung saya aduk aja. Boleh, langsung diminum, minum seperti biasa. Seperti itu, enak minum hangat-hangat. Kalau sebelum tidur apalagi ya, lambung kita kadang panas, nggak enak gitu, minum aja hangat-hangat pelan-pelan gitu ya. Enak, tidurnya enak, nyenyak gitu ya. Dan panasnya berkurang, nyerinya berkurang, sangat terbantu banget. Nah, minum rutin kalau bisa teman-teman, 1 hari minimal 3 kali. Ya, pagi, siang, malam. Lebih boleh nggak Pak? Boleh banget, sangat boleh banget. Dan kalau bisa saran saya, kalau bisa minum minimal 90 hari, kalau bisa. Karena saya pernah belajar dari pakarnya ya, dari profesornya, dia bilang tubuh kita regenerasi sel itu butuh waktu sebenarnya 90 hari. Ya, untuk detoksifikasi semua juga itu 90 hari bagus ya. Seperti itu teman-teman ya. Jadi ada yang tanya juga berapa lama efeknya terasa. Tiap orang beda-beda ya. Jadi nggak bisa disamaratakan karena kondisi tubuh orang beda-beda juga, tingkat sakitnya juga beda-beda. Waktu ibaratnya sudah berapa lama sakitnya juga beda-beda, tingkat self healing tubuhnya juga beda-beda begitu ya. Banyak faktor ya. Jadi ada yang minum ini beberapa harinya udah enak banget, terasa banget. Ada yang seminggu enak banget, 2 minggu, 3 minggu dan seterusnya beda-beda. Tiap orang tuh beda-beda. Seperti itu Pak Elvin. Oke. Kalau yang tadi dengan obat nih Pak Ardi, gimana? Minum Ya. obatnya dulu atau Alfameta dulu atau gimana? Kalau Sebaiknya. sebenarnya sih boleh-boleh aja, bebas saja mau obat dulu, nanti dijeda, habis itu minum Alfameta juga boleh. Tapi kalau saya biasanya Alfameta dulu, karena saya pengen Alfametanya diserapnya maksimal, biar Oke. diserap tubuh dulu kan maksimal kan, seperti dan Ya. mempersiapkan tubuh kita juga sih sebenarnya. Thank you Pak Ardi. Ya, ini ada beberapa pertanyaan lagi ya. Ini sharing ya. Tadi lanjut dari Bu Sum ini ya. Jadi beliau ini sakit lambung, efeknya macam-macam. Jadi selain kembung, mual, muntah, panas di dada, nyeri di punggung, bahkan juga ada sinusitis. Saraf-sarafnya terganggu ya. Namun setelah minum Alfameta mulai kunjung pulih. Apalagi nih, ini ya dulu sudah bermacam-macam sempat pengobatan ya, sampai putus asa juga, sampai cemas, depresi, tapi alhamdulillah saya bersyukur lewat Alfameta bisa membantu memulihkan. Ada lagi nih dari Mbak Yunita ya, saya mengalami vertigo cukup lama, rutin Alfameta sehari 3 kali, bahkan sebelum tidur 2 saset. Alhamdulillah sudah nggak pernah kambuh lagi, dan saya juga share ke kawan di Malang yang karena awalnya gitu ya, dan terus menerus sakit, dan finally terakhir jadi kanker. Bisa seperti itu. Dan baru 3 minggu ini rutin Alfameta sehari 3 kali, konsumsi pagi 2 saset, siang dan malam juga 2 saset, progres semakin membaik. Terima kasih. Ya, terima kasih juga buat sharingnya. Dari Bu Dwi juga ya, Bu Dwi Jaya. Dulu saya akut suka pingsan, tahunan sampai jadi vertigo, setiap tahun masuk rumah sakit, kadang setahun 2 kali masuk rumah sakit. Semenjak konsumsi rutin Alfameta dari tahun 2017 sampai sekarang tidak pernah kambuh lagi. Puji Tuhan ya. Ada lagi, makanan apa yang harus dihindari? Tadi udah dijelaskan ya, tentunya yang menjadi penyebabnya asam-asam, pedas, kecut, mengandung gas, itu kalau bisa bukan dikurangi lagi, di stop dulu untuk saat ini ya. Kalau harus disarankan ke psikiater itu kayak gimana ya? Nah, mungkin dari Dokter Sugeng atau dari Pak Hardi ya, mungkin boleh membantu memberikan saran. Ini sama nih, serupa ya. Sampai ada yang mau diruqyah saking kecemasannya berlebihan. Nah, ini gimana nih Pak Hardi, Dokter Sugeng? Setiap orang ke psikiater bukan karena ada gangguan jiwa ya. Kadang-kadang kita istilahnya bisa menemukan akar permasalahan dari kecemasan tersebut.
ya mungkin ada tips atau triknya, terus ada solusinya, mana harus penyelesaiannya gimana, itu harus dibutuhkan. Terus kemudian dari obat-obat dari dokter psikiater itu mereka biasanya memberikan sesuatu obat yang membuat dia itu istilahnya tidak terlalu tinggi ya, bukan dosis yang kuat ya. Terus obat-obatan yang aman, yang mereka cerita, pernah saya juga tanya ke mereka, ke psikiater juga seperti itu. Jadi perjumpaannya seperti itu. Akhirnya dievaluasi lagi. Nah, itu terjadi progres perbaikan. Memang ada ya. Seperti kita tahu, kecemasan itu juga menyebabkan efek ya, vasokonstriksi, sitokin, terus kemudian ada prostaglandin, mempengaruhi juga mukosa dari usus ya. Itu yang menyebabkan kenapa seperti lingkaran jadinya akhirnya cemas sampai sakit lambung gak sembuh jadi cemas lagi, muter terus saja. Tapi ada juga obat-obat kecemasan yang bisa menyebabkan pintu dari lambungnya itu jadi kendor. Nah, biasanya dari dokter psikiater mereka juga bisa memilih ya. Mereka biasanya sudah ahlinya di situ ya. Mereka tahu pastilah seperti itu. Ya, jelas banget. Dari Pak Ardi mungkin ada yang mau ditambahkan? Ya, saya tambahin dari segi alaminya ya, yang saya juga sebenarnya saran dari dokter Sugeng juga sih. Yang tadi saya lengkapi dikit ya, pola makan tadi kan Pak Dokter sudah jelasin, dijaga banget ya. Kemudian kedua, pola tidur. Jadi saya usahakan tidurnya cukup ya. Nah, memang sebelumnya saya sering kurang tidur ya, jadi saya tidurnya suka malam banget ya, di atas jam 2 malam. Itu nggak bener ya. Nah, itu saya usahakan tidurnya cepet ya, jadi jam 11 kalau bisa udah tidur ya. Kemudian pola tidur udah, kemudian pola olahraga. Jadi saya usahakan ada jalan pagi atau jalan sore gitu ya, 15 menit setengah jam. Untuk kita supaya olahraga kan memicu hormon-hormon yang baik ya buat tubuh kita ya, penyembuhan alami meningkat, imunitas tubuh juga. Kemudian pola makan, pola tidur, pola olahraga, pola pikiran yang tadi Pak Dokter juga bilang. Ya, saya juga dapat berbagai macam tips-tips ya. Jadi kita boleh afirmasi positif ya. Jadi saya juga katakan pada diri saya sehat, saya sehat, saya sehat. Dalam hati boleh disuarakan juga, saya sembuh, saya sembuh, saya sembuh. Terus dengar lagu-lagu positif. Jadi saya dengar lagu-lagu rohani ya. Kemudian saya juga dengar yang positif-positif, kan hindari yang berita-berita negatif. Semakin kadang kita cari tahu, ketemunya penyakit serem-serem, akhirnya jadi takut sendiri, kepikirannya macam-macam. Memang kita tahu kalau dibiarin lama-lama kan tadi Pak Dokter bilang resikonya bisa juga lambungnya jebol, itu betul. Memang saya cari tahu juga begitu. Bisa kanker juga betul, saya juga cari tahu. Tapi cukup sudah teman-teman, yang penting tahu resikonya, segera tindak lanjuti ya. Tapi jangan cari tahu lagi yang negatif-negatif lagi, cukup sudah, nanti tambah kepikiran. Ya, jadi afirmasi positif, hindari berita negatif ya. Cari yang ini, nonton yang lucu-lucu aja, yang lucu-lucu yang bikin kita happy ya, seperti itu. Ya. Nah, terutama kalau yang kerjaannya stres banget ya, tahu caranya bagaimana supaya nggak stres di kerjaan ya. Jadi penting banget sih. Ya, jadi pola makan, tidur, olahraga, pikiran ya, sama terakhir alfa meta. Ya, alfa meta ini yang membuat tubuh saya pemulihan alami dari dalam tadi. Seperti itu, Vin. Oke. Ya, wah jelas banget ya. Semoga bisa membantu untuk Ibu ya tadi yang bertanya ya. Pertanyaan lagi yang cukup menggelitik ini. Oh, boleh. Untuk konsumsi alfa meta, apakah ada yang cocok dan ada yang tidak cocok? Oh iya, Ya oke. kan? Nah, betul. Saya pernah ya, seperti kita bayangkan ya, kita tidak pernah olahraga, sekali suruh olahraga ya, olahraga yang kencang kan, besoknya pasti sakit semua. Akhirnya asumsinya olahraga itu tidak baik, ya kan? Nah, alfa meta kadang seperti itu ya. Nah, saya pernah memberikan pasien dengan diabetes, itu saya beri itu, dia ngomong, waduh, saya kok jadi diare dok, gitu, ya kan? Nah, sehingga kadang-kadang kalau kita menghadapi seperti itu, bukan karena nggak cocoknya, ya, karena seperti tadi asumsinya kita nggak pernah olahraga sekali sakit semua, malahan seperti itu, ya kan? Jadi kalau sudah mengalami seperti itu, kita berikan dosis yang kecil dulu, ya, kecil dulu supaya tubuh kita itu beradaptasi terhadap perubahan. Terbiasa dengan perubahan, ya kan? Nah, ya, setelah ada efek yang tidak kita harapkan, nah baru dinaikkan sampai dosis yang sesuai.
gitu. Berarti pada dasarnya alfa meta cocok nggak ada ya dok ya? Karena pada dasarnya alfa meta kan terbuat dari beras itu sendiri ya. Ya betul ya Pak Hardi ya. Ya. Pengalaman Pak Hardi gimana? Mm, Mengenai alfa meta apakah Ya. ada yang pernah tidak cocok dengan minum alfa meta atau bagaimana? Sebenarnya bukan tidak cocok, benar Pak Dokter Sugeng bilang ya. Mungkin kadang tubuh belum terbiasa, itu pertama bisa. Tapi jarang sebenarnya ya yang saya jumpai ya. Kedua bisa juga karena proses detoksifikasi kadang-kadang. Jadi pada saat minum alfa meta terjadi kita detoks dulu, buang racun semua yang selama ini menumpuk. Ya itu keluar dulu racun-racunnya semua. Bahkan ada yang dulu dia sudah terlalu banyak konsumsi macam-macam ya. Itu keluar lendir-lendirnya semua yang nggak bagus. Nah itu karena dibuang dulu, dibersihkan. Detox. Ya jadi detoxnya tapi macam-macam ya, beda-beda tiap orang ya. Beda-beda Ya. tiap orang. Ada yang kadang agak ngantuk jadinya ada. Ada yang kadang-kadang agak sedikit lapar, ada. Beda-beda tiap orang. Tapi biasanya itu di awal aja dan tidak semua orang ngalamin ya. Biasanya di awal aja, biasanya seminggu setelah lewat sudah normal semua, sudah biasa. Ya seperti itu sih. Tapi yang pasti sekali lagi alfa meta itu aman banget. Contoh saya bilang kenapa aman. Bayangkan ya alfa meta bayi aja sudah bisa ini ya, Konsumsi ibaratnya ya. makan bubur aja itu sudah bisa minum alfa meta loh. Bayangkan ya karena dia alami banget kan aman. Ibu hamil sangat boleh, sangat bagus ya. Kemudian banyak yang usia lanjut sekali sangat bagus sekali. Bahkan yang Pak Dokter paling sering sebenarnya pasien kanker. Pasien kanker kan ibaratnya daya tahan tubuhnya drop banget ya. Apalagi kalau mereka kadang sudah kemo ya kan ngedrop banget begitu ya. Iya. Nah itu minum alfa meta malah bagus sekali, malah tubuhnya jadi bagus sekali, jadi menjalani kemonya dengan sangat baik sekali ya, dengan fit ya, staminanya bagus, malah trombositnya bagus dan sebagainya. Jadi alfa meta ini sangat aman sekali lagi karena dia bukan dari bahan yang ibaratnya non alami ya, tapi dia sangat alami sekali ya. Nah ini ada satu pertanyaan mungkin simpel aja ya, saya bisa bantu jawab. Apa bedanya alfa meta dengan beras merah biasa ya? Ya sangat berbeda tentunya. Salah satunya ada kandungan alfa PSP itu yang tidak ada di beras merah biasa. Dan lagi kan kita nggak tahu ya kalau beras merah di pasaran itu prosesnya seperti apa, penanamannya ya, bahkan sampai dalam bentuk kemasnya seperti apa. Dan 1 sendok takar alfa meta itu setara seperti nutrisinya 10 kilo beras merah. Nah, sekarang Bapak Ibu bisa pilih mau makan 10 kilo atau satu ini ya, 1 saset seperti itu. Saya mungkin Silakan, bisa Pak Dokter, nambahkan ya, alfa polisakarida itu mudah sekali teroksidasi ya. Sama seperti kalau besi kita biarkan di luar dia teroksidasi akhirnya karaten, ya kan? Karatan. Alfa meta juga begitu ya. Dimana dari cara pembuatannya, ya, company-nya sempat cerita ya bahwa sejak dari dikupas bekatulnya itu, terus polisakarida diambil sampai dimasukkan kemasan itu tidak lebih dari 6 jam. Jadi prosesnya itu cepat sekali. Nah, kita bayangkan kalau beras yang di luar itu beras yang polisakaridanya sudah teroksidasi. Sehingga ya kita lihat aja kalau sudah teroksidasi, lihat aja kalau ada tumpukan beras kita masukkan jari kita, tangan kita tarik aja. Begitu tarik kalau tangan kita itu banyak seperti debunya, ya sudah berarti beras itu semakin banyak semakin lama juga teroksidasi. Jadi polisakaridanya banyak yang rusak. Ya, cukup menjawab. Dari Pak Hardi silakan. Ya itu tadi saya juga mau sharing. Jadi Sama ada ya. satu teknologi ya yang dipatenkan dalam proses dari panen tadi sampai jadi alfa meta itu yang dia bisa menjaga nutrisinya itu tetap betul-betul kaya nutrisi ya. Dan bedanya adalah di alfa PSP-nya tadi yang tadi Pak Dokter bilang itu betul sekali. Jadi alfa PSP-nya ini yang paling penting, bukan beras merahnya, jangan salah paham ya, tapi alfa PSP-nya ya. Seperti itu Pak Alvin. Ya, ini ada beberapa pertanyaan yang serupa nih Pak Hardi ya. Tadi kan pada tanya ya tentang harganya alfa meta. Nah, ini Ibu Yesi tanya ya, belinya di mana yang asli karena banyak barang tuh kadang dipalsukan dan sebagainya. Ya, mungkin Pak Hardi boleh membantu menjelaskan kalau untuk alfa meta bagaimana sih cara kalau mau coba dan harganya berapa. Silakan. Nah, jadi kalau teman-teman lihat alfa meta itu kan kemasannya dulu botolan ya. Nah, tapi semenjak bulan Juli tahun 2021 company Biswot ya, atas permintaan sebenarnya dari customer juga semua ya, konsumen mereka minta kemasannya lebih praktis ya, jadi akhirnya kemasannya sekarang jadi ganti yang box ini, dalamnya yang saset tadi ya, jadi kan saset lebih praktis ya, bisa dibawa dimasukin tas gitu ya. Kalau dulu botolan kan repot ya, 1 botol segini kan repot ya, bawanya susah, ngambilnya pakai sendok lagi, takarannya kadang bisa
nggak sesuai gitu ya. Kalau ini kan udah pasti 10 gram ya, seperti itu. Jadi semenjak Juli udah sasetan, jadi udah nggak ada yang botolan lagi ya memang ya. Nah kemudian sasetan ini, satu box ini isinya 25 saset. Ya, jadi teman-teman 25 saset berarti bisa 25 kali minum ya. Jadi kalau satu hari minumnya 3 kali, itu bisa untuk sekitar 8 hari ya berarti ya. Seperti itu, 8 harian. Nah, kita di perusahaan itu ada paketnya biasanya minimal 2 paket. Itu gratis ongkos kirim, nanti bisa dikirim ke rumah teman-teman langsung semua ya. Jadi 2 paket ini berarti 1.540.000. Dapatnya 50 saset nanti teman-teman. Kalau dikonsumsi sekitar 2 mingguan ya, sekitar begitu. Nah, perbandingannya nanti bisa dilihat di layar sendiri ya, itu ada perbandingannya. Sebenarnya Alpha Meta ini kalau menurut saya murah. Kalau kita buat sendiri, wah susah banget dan mahal sekali sebenarnya biayanya ya. Tapi ini udah jadi yang terbaik dan sebenarnya praktis dan murah juga ya. Dan yang tadi saya bilang, banyak orang sudah kemana-mana bertahun-tahun nggak pulih ya. Akhirnya malah biayanya jauh lebih besar ya. Memang ada kualitas, pasti ada harga, betul ya. Seperti itu ya. Dan menurut saya ini murah. Saya dengar banyak cerita tadi kan teman-teman, ada yang bertahun-tahun sudah habis, bahkan sampai berobat ke luar negeri, Pak Kelvin, banyak sekali. Sampai berobat ada yang ke Malaysia, Singapura, banyak sekali itu saya temui, tapi belum pulih-pulih juga. Seperti itu ya. Nah, tapi saya terbantu banget. Seperti itu sih. Nah, nanti untuk resminya ya, jadi kita resmi ya, kita semua di sini resmi. Pastikan teman-teman kalau beli, nanti pembayarannya itu transfernya ke rekening perusahaan resmi. Ya, jadi perusahaan kita namanya PT JMOA ya, Bisworth Indonesia. Nanti rekeningnya atas nama PT JMOA Indonesia. I-nya itu internasional ya. PT JMOA Indonesia Grup Bisworth ya. Bisworth Group ya. Ya, tapi nama rekeningnya PT JMOA Indonesia. Pastikan transfernya ke rekening perusahaan langsung. Ini cabang Jakarta bisa atau cabang Surabaya juga ada. Boleh ke salah satunya ya. Nah, tapi nanti teman-teman untuk prosesnya itu dibantu sama yang membagikan link ini kepada Anda, karena mereka yang ngerti caranya pemesanannya. Karena di kantor itu hanya bisa pesan jika sudah diinput di dalam website. Seperti itu. Kalau kita langsung ke kantor nih ya, di Jakarta atau Surabaya ya, tapi saya yakin banyak teman-teman juga sulit sekarang ya, karena PPKM juga mencegah COVID ya. Disarankan sih sebenarnya sekarang online aja. Jadi transfer aja, nanti barang dikirim ke rumah. Atau juga ongkos kirimnya gratis ya, kalau 2 box itu ya, seperti itu. Nah, jadi nanti dibantu proses inputnya, pemesanannya semua, dibantu sama yang membagikan link ini kepada Anda, teman-teman. Nanti mereka yang bantu. Nanti teman-teman tinggal transfer aja ke rekening perusahaan, terus difoto bukti transfernya, difoto atau di screenshot ya, lalu di WA-kan ke yang membagikan link ini. Sama alamat kirimnya teman-teman yang lengkap, foto identitas diri ya, untuk didaftarkan nanti ya, seperti itu ya, transaksinya. Nanti tinggal tunggu barangnya dikirim ke rumah, seperti itu. Kalau transfernya ke rekening perusahaan ini dijamin pasti asli, ya seperti itu. Kemudian kami sangat tidak menyarankan ya pembelian sembarangan di luar sana yang tidak resmi, karena bukan resmi dari PT JMOA, itu hati-hati teman-teman, karena tidak terjamin keaslian dan kualitasnya. Ya apalagi ada harganya yang tidak masuk akal itu. Nah itu kalau saya sih saya tidak mau, karena ini buat tubuh kita, keluarga kita, misalnya begitu ya. Kita maunya yang original, yang resmi, yang aman ya, yang terjamin, betul ya, seperti itu. Iya. Ya, terima kasih Pak Ardi. Jadi seperti itu ya teman-teman ya, bagi teman-teman yang nanti mau coba Alpha Meta dan sebagainya, nanti Bapak Ibu bisa hubungi ke orang yang membagikan info acara ini ke Anda ya. Nanti akan dibantu untuk proses pemesanannya, dan sekali lagi pastikan transfernya itu ke rekening atas nama PT JMOA Indonesia ya. Oke, mungkin itu untuk acara kita hari ini ya. Bagi teman-teman yang mungkin pertanyaannya belum terjawab, nanti bisa secara personal setelah acara ini Bapak Ibu boleh menghubungi ya pengundangnya atau orang yang membagikan, supaya bisa tanya-tanya, atau mungkin mau nge-zoom bareng atau mau video call boleh ya. Tanyakan, karena mereka juga ibaratnya sebagai perpanjangan tangan ya untuk menyampaikan informasi yang bagus nih buat Anda. Nah, dan jangan lupa juga subscribe ya channel ini Penyembuhan Alami 88, karena kita juga akan ada acara-acara berikutnya yang bagus-bagus, topiknya beda-beda, dan Bapak Ibu bisa dapat video-video terbaru ya, sharing dari berbagai kota, bahkan luar negeri, mengenai pemulihan kesehatan mereka. Ya, thank you Pak Hardi, thank you Dr. Sugeng ya buat sharingnya, Ya, dan terima kasih. Makasih. salam sehat semuanya, sampai jumpa.